Penyihir memaksa pernikahan, Dewa Perang Wanita kehilangan kesabarannya. Li Wei tak berani ragu dan langsung meraung, "Saudara-saudara, lakukan apa yang dia katakan. Kalian telah mengikutiku begitu lama, aku tidak ingin kalian mati seperti ini. Kita kalah kali ini, tapi bukan berarti kita akan kalah lagi. Semua orang harus menyelamatkan nyawa mereka." Bukan kata-kata yang buruk. Chu Yan tersenyum tipis. Di antara para kultivator kota racun di bawah, sebagian besar sudah mulai ragu. Sekarang, melihat bahwa bahkan penguasa kota telah berbicara, mereka semua menghela napas. Tak seorang pun ragu lagi, membuang baju besi dan perlengkapan perang mereka, dan melemparkan tas tabungan mereka. Hari ini, kita telah menang, tetapi ini baru permulaan. Kita akan terus menang. Suara Chu Yan yang menggema menyentuh hati semua orang. Hidup penguasa, hidup penguasa, hidup penguasa, hidup penguasa. Kota Es, Istana Penguasa Kota. Chu Yan, kita kaya kali ini. Mata Zhan Xian'er berbinar dan ia emeskan air liur saat melihat catatan keuangan kedua kota yang telah disusun Zhao Laogen. Jaga ucapanmu, itu aku yang mengirimnya, bukan kami. Bagaimana mungkin kau, nona muda dari Sekte Zantian dan Panglima Besar 12 kota, berdebat dengan orang biasa sepertiku tentang jumlah sekecil itu? Chu Yan merebut buku catatan keuangan itu. Kenapa kau tidak didenda? Zhan Xian'er mendengus dingin, tetapi kemudian menambahkan, ngomong-ngomong, kau benar-benar punya banyak trik. Ini adalah pendapat jujur Zhan Xian'er. Terlepas dari tingkat kultivasi Chu Yan, pembunuhannya terhadap penguasa kota racun Gu, pembakaran barak, penggunaan terowongan bawah tanah, sengaja membiarkan beberapa kultivator ibel dari kota serangga Gu melarikan diri untuk melaporkan kejahatan, menyamar sebagai guming untuk memancing musuh pergi, dan akhirnya menangkap pemimpin untuk mengamankan kemenangan, semua ini adalah rencana yang sempurna dan direncanakan dengan cermat. Zhan Xian'er tahu dia tidak mungkin bisa melakukannya. Bolehkah aku menganggap ini sebagai pujian? Chu Yan tersenyum tipis. Semua yang terjadi hari ini adalah keputusan spontan. Awalnya dia memikirkan cara mempertahankan kota Es, tetapi kemudian seorang pembunuh datang untuk menghabisinya, dan dia langsung memikirkan metode pembunuhan, menggunakan serangan sebagai pertahanan. Setelah itu, kemenangan adalah konsekuensi alami. Tuanku, seseorang meminta audiensi. Oh, masuk. Tiba-tiba, suara Jue Dao terdengar dari luar. Chu Yan sedikit mengerutkan kening. Seorang wanita cantik masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Jue Dao. Siapakah Anda? Terima kasih, Tuan Kota Chu, karena telah menyelamatkan nyawa saya. Wanita itu segera berlutut di hadapan Chu Yan, air mata menggenang di matanya. Ini adalah wanita yang dibawa Jue Dao dari serangga beracun. Cepat, tolong berdiri, Jue Dao, apa yang terjadi? Chu Yan bingung, dengan cepat membantu wanita itu berdiri dan berbicara kepada Jue Dao di sampingnya. Tepat ketika Jue Dao hendak berbicara, wanita itu menyela, berkata, namaku Jian Mingzhen, dan kakakku adalah Jian Zhengyi, pemimpin Sekte Jianyi. Apa kau adik pemimpin aliansi? Sebelum Chu Yan sempat berbicara, Zhan Xian'er berseru kaget. Chu Yan semakin terkejut, matanya dipenuhi keraguan. 10 tahun yang lalu, aku terluka selama ekspedisi pelatihan dan ditangkap oleh penjahat Li Wei. Aku tahu bahwa jika aku mengungkapkan identitasku, aku akan dibunuh untuk membungkamku, jadi aku menyembunyikan identitasku dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Li Wei sangat berhati-hati dan telah membiusku, menyebabkan aku kehilangan semua kultivasiku. Aku hanya bisa menahan perlakuan buruknya. Kata Jian Mingzhen, air mata mengalir di wajahnya. Semua orang menghela napas, dan dia melanjutkan, suaranya tercekat karena emosi. Sampai baru-baru ini, saya mendengar bahwa kota Esling mungkin sedang berperang dengan kota harta karun racun. Saya memiliki harapan di hati saya, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda, Tuan, akan begitu cakap. Anda merebut kota harta karun racun malam ini. Anda telah menunjukkan kebaikan yang begitu besar kepada saya, Tuan, saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Saudara Taois, Anda terlalu baik. Saya tidak melakukan ini dengan sengaja. Chu Yan menghela napas dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja menyelamatkan sosok yang begitu kuat. Tampaknya bahkan surga pun memperhatikannya. Jian Zhengyi menyuruh Tai Dazuang menyampaikan pesan bahwa jika Chu Yan merebut kota Guchong dan kota harta karun racun, dia akan secara pribadi mengadakan jamuan makan untuk merayakan kemenangan Chu Yan. Sekarang, benar-benar tidak mungkin bagi markas aliansi jalan kebenaran untuk tidak mengadakan satupun. Bawa Li Wei ke sini. Perintah Chu Yan, dan Li Wei, dengan tangan dan kaki terikat, dibawa ke sana. Saat melihat Jian Mingzhen, dia langsung terkejut dan berkata, Zhen Er. Tamparan. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Li Wei. Dasar binatang buas, akhirnya kau bertemu lawan yang sepadan. Jian Mingzhen gemetar karena marah, wajahnya meringis. Kau, bagaimana bisa kau?
Binatang buas, saudaraku adalah pemimpin aliansi kebenaran. Hari ini, akhirnya aku lolos dari cengkeramanmu, dan aku akan mencabik-cabikmu. Melihat keheranan di mata Li Wei, sebuah belati muncul di tangan Jian Mingzhen, dan ia menusukkannya dengan ganas ke arah Li Wei. Rekan Taois, jangan terburu-buru. Belati itu digenggam erat oleh tangan kerangka. Tuanku, mengapa kau tidak membiarkanku menghabisi binatang buas ini? Air mata mengalir di wajah Jian Mingzhen saat ia terisak. Cu si cabul, mengapa kau menghentikanku? Orang ini pantas mati. Zhan Xian'er, mendengar kata-kata Jian Mingzhen, sudah menangis. Cu Yan terdiam. Cabul gelar macam apa itu? Seseorang memanggilmu Cu si monster. Monster berarti cabul, kan cabul, lepaskan tanganku dan biarkan bibi Jian menghabisi binatang buas ini. Zhan Xian'er berteriak. Cu Yan, Tuan Cu, kau berjanji akan mengampuni nyawaku jika aku menurutimu. Kau tak bisa mengingkari janjimu. Li Wei ketakutan, suaranya memohon. Aku selalu menepati janjiku. Cu Yan berkata dengan tenang kepada Jian Mingzhen, aku memang berjanji akan mengampuni nyawanya, tapi sekarang kau bisa melakukan apapun padanya kecuali menghabisinya. Tuan Cu, bagaimana bisa kau melakukan ini? Kau bilang kau tidak akan menghabisiku. Kau tidak bisa. Aku hanya berjanji tidak akan menghabisimu, aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Cu Yan mengangkat bahu, berbicara dengan tenang. Binatang buas. Puff. Ah, tidak. Wajah Jian Mingzhen berubah marah saat ia menghunjamkan belatinya ke selangkangan Li Wei. Darah berceceran, dan jeritan mengerikan keluar dari bibir Li Wei. Sejak saat itu, Li Wei bukan lagi manusia. Dilanda rasa sakit yang luar biasa, Li Wei pingsan. Cu Yan memberi isyarat agar ia dibawa pergi. Aku berjanji tidak akan menghabisinya, tapi aku akan melumpuhkan kultivasinya. Setelah aku mengirimmu kembali ke aliansi Ibel, jika kau ingin menghadapinya, aku tidak akan menghentikanmu. Kata Cu Yan, menatap Jian Mingzhen yang geram. Terima kasih, Tuan, aku tidak akan mempersulitmu. Jian Mingzhen mengangguk. Dia mengerti maksud Cu Yan. Status apa yang dimiliki seseorang dengan kultivasi yang lumpuh di aliansi Ibel yang kejam menghabisinya akan terlalu mudah. Zhan Xian'er tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Cu Yan, apa kau benar-benar akan membiarkan 300.000 kultivator Ibel itu kembali ke aliansi Ibel? Bukankah itu seperti melepaskan harimau kembali ke pegunungan? Kalau diberi waktu, orang-orang ini akan datang menyerang aliansi kita yang saleh lagi. Cu Yan tersenyum tipis, aku bilang aku tidak akan menghabisi mereka, tapi aku tidak bilang aku tidak akan melumpuhkan kultivasi mereka. Apa gunanya 300.000 manusia fana bagi aliansi Ibel? Dasar aneh, kau terlalu licik. Setelah mengantar Jian Mingzhen, Jue Dao, dan Zhan Xian'er pergi, Cu Yan memanggil Tai Dazuang, Tianming, dan Ye Wenjing. Melihat ekspresi bingung di wajah ketiganya, Cu Yan berkata, sekarang, saksikan momen bersejarah ini. Cu Yan tersenyum tipis dan mengeluarkan 2 token giok. Kedua token giok ini adalah kontrak antara kota racun harta karun dan kota serangga Gu. Tai Dazuang dan 2 lainnya terbelalak lebar, kegembiraan mereka mencapai puncaknya. 2 kota, mereka berdua akan berada di bawah kendali Sekte Celestial Body. Cu Yan menggesekkan 2 token giok di token sekte, secara bersamaan mengetuknya dengan cepat beberapa kali. Cahaya biru yang menyilaukan bersinar dari token sekte, dan sesaat kemudian, tulisan aslinya berubah drastis. Nama Sekte Celestial Body. Poin merit pertempuran 61.782. Peringkat 42, level Sekte kelas 3, kota bawahan kota Aisling, kota Golden Body, kota Gale, kota Tiger Demon. Kota Aisling telah menang. Kemenangan lainnya, 2 kota hancur dalam 1 malam. Kota Tracer Poison diubah namanya menjadi kota Gale oleh Cu Yan, dan kota Gu Insect diubah namanya menjadi kota Tiger Demon. Sumber daya kedua kota ini sangat melimpah. Semua orang tahu bahwa dengan batu roh, kekuatan militer bukan lagi masalah. Mulai hari ini, kota Aisling bukan lagi kota yang lemah dan mudah diganggu. Kota mati kota Bingling turun bagai prajurit dewa, para kultivator Ibel kota serangga Gu dibantai, dan seluruh penduduk kota Baodu direbut. Sekte tubuh surgawi telah bangkit dengan kuat, kini menguasai 4 kota, menyaingi istana Xuanfu. Itu Cu Yan lagi. Untuk pertama kalinya dalam hampir 10 tahun, Cu Yan menaklukkan kota Ibel, dan untuk kedua kalinya, tetap saja Cu Yan. Perbedaannya kali ini adalah jumlah kota yang ditaklukkan berlipat ganda, dan semuanya hanya dalam 1 malam. Berita ini bagaikan badai energi spiritual tingkat 12, menyapu seluruh Yuzu dengan ganas. Nama Cu Yan bergema di seluruh Yuzu. Sekarang, beberapa kultivator Ibel tingkat rendah praktis takut padanya. Dia pergi ke kota mati yang sunyi, hanya dengan sisa-sisa pasukannya, dan hanya dalam 1 bulan, dia mengubah kehancuran menjadi sesuatu yang ajaib, membentuk pasukan yang ganas. Metode apa yang dia gunakan? Di usianya yang baru 25 tahun,
dengan tingkat kultivasi lapisan ke-6 tahap inti emas, bagaimana dia melakukan semua ini? Banyak orang berspekulasi apakah pria ini dirasuki ibel berusia 1000 tahun. Beberapa tak kuasa menahan diri untuk berseru, pria ini benar-benar dewa. Reputasi Chu Shenren telah menyebar luas, tak hanya di dunia wanita, tetapi juga di dunia kultivasi. Ngomong-ngomong soal wanita, ini masalah besar, dan Chu Shenren kita berhasil lolos, menjatuhkan satu demi satu kejutan. Pertama, Zhan Xian'er, Dewi Perang Wanita yang setara dengan penyihir Yan Yumeng, mengumumkan bahwa ia akan menjadi pengawal pribadi Chu Yan. Pengawal pribadi apa maksudnya? Pengawal atau pengawal dengan layanan khusus? Bahkan tanpa layanan khusus, keduanya menghabiskan begitu banyak waktu bersama, dengan pesona Chu Shenren yang memikat, tak terelakkan bahwa perasaan akan berkembang seiring waktu. Lagi pula, penyihir Yan Yumeng dan Chu Shenren hanya bertemu sekali sebelum menjadi sepasang kekasih Dewi Perang Wanita ini kemungkinan besar tidak terkecuali. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi betapa mengerikannya pria ini. Dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak tiba di Yuzu, 2 wanita cantik yang paling didambakan di antara banyak kultivator telah jatuh ke dalam cengkeramannya. Tepat ketika semua orang mengagumi interaksi genit Chu Shenren dengan 2 wanita cantik papan atas, sebuah berita mengejutkan muncul. Betapa mengejutkannya, seorang penyihir memaksa pernikahan. Yan Yumeng telah mengumumkan bahwa ia tidak akan menikahi siapapun kecuali Chu Shenren. Alasannya sebuah dekrit dari sekte melarang penggunaan ilmu sihir kecuali benar-benar diperlukan, kecuali pada 2 jenis orang. Pertama, orang mati, yang berarti orang tersebut tidak dapat menahan sihir dan dibunuh. Kedua, pasangan Taois wanita suci itu sendiri. Yan Yumeng sendiri melaporkan bahwa Chu Shenren telah berhasil mematahkan mantra sihirnya dan bahkan menangkapnya hidup-hidup. Tak perlu dikatakan, selama Chu Shenren hidup, penyihir Yan Yumeng ini pasti tidak akan menikahi siapapun kecuali Chu Yan. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh Yuzu. Dewi Perang Wanita kami tidak senang. Ia menyatakan bahwa jika Yan Yumeng ingin dekat dengan Chu Shenren, ia harus melangkahi mayatnya. Ini jelas telah meningkat menjadi pertarungan kecemburuan. Potensi wanita sungguh mengerikan, tak seorang pun tahu apa yang akan mereka berdua lakukan. Tapi di mana Chu Yan saat itu? Dia benar-benar mengabaikan mereka, jelas-jelas bersikap bertarung habis-habisan. Sungguh sia-sia. Jika kau tak menginginkannya, kami menginginkannya. Semua orang mendesah tak berujung. Itu adalah iri hati, kecemburuan, dan kebencian yang nyata. Di wilayah timur Laut Yuzu, dalam perjalanan menuju markas aliansi Jalan Lurus, yang juga merupakan sekte pedang satu, menduduki peringkat pertama di antara 4 sekte teratas. Sebuah perahu terbang berbentuk naga api mengepakkan sayapnya dan melesat. Ada 4 orang di perahu terbang itu: Chu Yan, Zhan Xian'er, Jian Mingzhen, dan Tetua Ling. Tetua Ling mewakili pengawal lama kota Aisling setelah bertahun-tahun menanggung kesulitan, dia membutuhkan kehormatan ini. Jian Mingzhen tentu saja harus dibawa. Adapun Zhan Xian'er, dia kini telah menjadi seperti guk-guk kudisan, mustahil untuk disingkirkan, menempel di sisi Chu Yan setiap hari. Di mata Chu Yan, dia tak ada bedanya dengan plester kulit guk-guk. Zhan Xian'er menggoda, "Hei Chu Mesum, kau benar-benar bersenang-senang sekarang, menaklukkan 2 kota besar. Berapa poin pertempuran itu?" Chu Yan terdiam sesaat, lalu berkata, "Bisakah kau berhenti memanggilku Chu Bian? Bisakah kau menggunakan panggilan yang berbeda? Dan kenapa kau harus mempublikasikan peranmu sebagai pengawal? Kau bahkan berkelahi dengan penyihir itu. Melihatmu saja membuatku sakit kepala." Zhan Xian'er mengangkat alis, "Kalau aku tidak memanggilmu Mesum, aku harus memanggilmu apa? Aku lebih tua darimu, haruskah aku memanggilmu adik kecil?" Melihat Chu Yan terdiam, Zhan Xian'er mengeluh dengan marah, "Hanya menyebut Yan Yumeng si jalang itu saja membuatku marah. Apa dia takut tidak bisa menikah? Memaksa seseorang untuk menikah, dia tidak tahu malu. Dia mempermalukan dunia kultivasi Yuzu." Chu Yan benar-benar terdiam dan hanya pergi untuk menenangkan diri. "Tuan Kota, Nona Xian'er ini cukup baik, dan dia pantas untukmu. Jangan sampai ketinggalan." Tetua Ling tiba-tiba muncul di samping Chu Yan. "Tetua Ling, kau tidak mengerti. Aku hanya seorang pejalan kaki, dan aku memikul terlalu banyak beban. Yang terpenting, aku sudah punya pasangan Tao, dan mereka layak untuk disayangi seumur hidup." Di bawah sinar matahari pagi, wajah pemuda itu tampak tegas dan penuh tekad. Melihat Chu Yan seperti ini, Tetua Ling merasa bahwa ia telah menanggung terlalu banyak. Di sisi lain kapal terbang, melihat Zhan Xian'er cemberut dan melirik Chu Yan sekilas dari sudut matanya, Jian Mingzhen tersenyum tipis dan berjalan ke sampingnya, berkata, "Kalau kau menyukainya, katakan saja." "Oh, Bibi Zhen, apa yang kau katakan?" Zhan Xian'er tersipu dan mengangguk. "Hehe, apa yang perlu dipermalukan? Bibi Zhen sudah pernah mengalami ini. Kukatakan padamu, Chu Yan ini bukan orang biasa. Jika kau tidak memanfaatkan kesempatan ini, kau mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi."
Jian Mingzhen tersenyum tipis. Bibi Zhen, apa maksudmu tidak akan pernah punya kesempatan lagi maksudmu Chu? Semuanya, kita sudah sampai. Zhan Xian'er disela oleh Chu Yan. Mendongak, ia melihat puncak gunung menjulang tinggi, dengan lebih dari 100 puncak yang terhubung di kedua sisinya. Ini adalah pegunungan pedang absolut, lokasi gerbang gunung Sekte Pedang 1. Perahu bulu naga mengepakkan kedua sayapnya yang merah menyala dan tiba-tiba melaju kencang, menyerbu dengan kecepatan tinggi. Siapa di sana sebutkan namamu. Sekelompok lebih dari 10 kultivator tiba dengan pedang terbang, dipimpin oleh seorang wanita muda berjubah tao emas yang berteriak. Sekte Pedang 1 memiliki tim patroli yang bertanggung jawab untuk mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di sekitar sekte ini adalah salah satu tim patroli tersebut. Chu Yan tersenyum tipis penguasa kota Aisling, Chu Yan. Haha, wanita muda itu langsung tertawa terbahak-bahak, berbicara kepada sekitar selusin kultivator di belakangnya rekan-rekan murid, bukankah orang ini konyol berani menyebut dirinya Chu Sang Manusia Ilahi, apa dia tidak tahu siapa dirinya? Berani-beraninya menyamar sebagai Dewa Menchu, sungguh tidak tahu batasan dirinya sendiri. Kau menyebut dirimu Dewa Menchu kau bahkan tidak layak untuk mengenakan sepatu Tuan Chu. Dewa Menchu memiliki aura yang mampu memikat penyihir dan Dewi Perang Wanita. Apakah kau memilikinya? Para kultivator di belakangnya mencibir, wajah mereka penuh penghinaan. Orang pembawa sial, dunia macam apa ini bahkan penampilan orang aslinya pun dianggap sebagai penipu. Wajah Chu Yan menjadi hitam. Dan wajah Zhan Xian'er bukan hanya hitam, tetapi juga hijau. Aura apa yang memikatnya omong kosong. Tetua Ling dan Jian Mingzhen juga mereka telah melihat banyak kesalahan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menemukan kesalahan seperti ini. Kultivator wanita berjubah emas itu dipenuhi rasa jijik saat berkata, jangan berpikir hanya karena wajahmu sedikit lebih pucat dan kau mengenakan pakaian putih, kau adalah Chu Yan. Apakah Chu Yan memiliki Dewi Perang Wanita di sisinya apakah kau memilikinya? Chu Yan benar-benar terdiam. Menunjuk Zhan Xian'er di sampingnya, dia bertanya kepada kultivator wanita berjubah emas itu, lalu menurutmu siapa dia? Kultivator wanita berjubah emas itu mengamati Zhan Xian'er dan berkata dengan nada menghina lagi, wanita berwajah kuning ini berani mengaku sebagai wanita tercantik dan Dewi Perang Wanita nomor 1 dari aliansi kita yang adil dia benar-benar idiot. Haha, kau benar sekali, dia memang idiot. Chu Yan langsung tertawa mendengar ini. Pada saat ini, wajah Zhan Xian'er berubah dari biru menjadi hijau menjadi ungu, hampir seperti bunglon. Gigi taringnya yang kecil seperti harimau mengeluarkan suara berderak, dan tinjunya terkepal erat. Kultivator wanita berjubah emas itu menunjuk Zhan Xian'er dan berkata, kau juga, dari semua orang yang bisa ditiru, kau malah meniru Dewi Perang kami. Apa kau pikir mengenakan baju zirah perak membuatmu menjadi Dewi Perang kami? Apa kau tidak mengerti temperamen semuanya tentang temperamen? Dewi Perang kami memiliki temperamen sedingin es, apakah kau memilikinya? Namun begitu selesai berbicara, kultivator wanita berjubah emas itu merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Zhan Xian'er hampir meledak, mengeluarkan beberapa kata dengan geram, dan berkata dengan garang, kau bilang aku tidak punya temperamen. Kau, kultivator wanita berjubah emas itu tercengang, terstunet. Hawa dingin ini, mungkinkah ini benar-benar Dewi Perang, Zhan Xian'er dan siapa pemuda berjubah putih di sampingnya? Bawa aku menemui pemimpin aliansi. Chu Yan menekan Zhan Xian'er yang hampir meledak, sebuah tanda muncul di depan kultivator wanita berjubah emas itu, dan berkata lagi. Kau benar-benar Tuan Chu Sang Manusia Ilahi. Mulut wanita itu ternganga karena terkejut, matanya membelalak saat menatap Chu Yan seolah-olah dia adalah monster, benar-benar tercengang. Kau buta, dan dewa macam apa dia kita semua memanggilnya Chu Si Mesum. Kata Zhan Xian'er dengan marah dari samping. Tuanku, benar-benar Anda selalu menjadi idola saya. Tuanku, bolehkah saya berjabat tangan dengan Anda? Keterkejutan wanita berjubah emas itu seketika berubah menjadi rasa hormat dan kekaguman yang tak terbatas, matanya berbinar. Tentu. Terima kasih, Tuanku. Ya Tuhan, saya telah berjabat tangan dengan Tuan Chu. Saya telah tersentuh oleh aura Tuan Chu. Begitu Chu Yan berkata ya, wanita berjubah emas itu menggenggam tangannya erat-erat dan mulai membelainya berulang kali. Apakah Anda benar-benar Tuan Chu? Makhluk ilahi, berikan kami manusia beberapa keterampilan sihir untuk mendekati perempuan. Tuanku, saya memiliki potret Anda di rumah, dan saya menyembah Anda 3 kali sehari. Orang pembawa sial, penjual potret itu. Tuan Chu jauh lebih tampan daripada di lukisan. Tuanku, bolehkah saya menjabat tangan Anda? Tanya para petani dengan antusias, wajah mereka penuh kekaguman. Apa hebatnya dia kalau bukan karena aku, dia tidak akan seperti sekarang ini. Dia mencuri perhatian. Zhan Xian'er mendengus dari samping. Chu Yan menghela napas tak berdaya dan berkata lagi, kami benar-benar ada urusan penting, tolong tunjukkan jalannya.
Maaf, Tuan, saya akan segera menunjukkan jalannya. Kultivator wanita berjubah emas itu tersipu dan langsung mengangguk, tampak seperti istri muda yang pemalu. Kemudian dia menoleh dan langsung berubah menjadi harimau betina, meraung, kalian semua berdiri di sana minggir. Kemudian dia menoleh ke belakang, tampak malu-malu, dan berkata, Tuan, ayo pergi. Oke. Cuyan berpikir dalam hati, apa wanita bisa mengubah ekspresinya begitu cepat? Kau, menjauhlah dari Chu mesum ini. Zhan Xian'er berdiri tepat di samping Cuyan dan mendorong kultivator wanita berjubah emas itu ke samping. Baik, Tuan Dewa Perang. Kultivator wanita berjubah emas itu enggan, tetapi karena tahu ia tak mampu menyinggung wanita ini, ia hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada bawahannya, sambil meraung, apa yang kalian lihat bersihkan jalan untukku. Beberapa kultivator di depan masuk ke dalam sekte untuk melaporkan berita tersebut. Dipimpin oleh kultivator wanita berjubah emas, Cuyan dan ketiga rekannya menuju Sekte Pedang Satu, yang juga merupakan markas besar aliansi Jalan Lurus. Tanda seru. Di puncak-puncak Pedang Selatan, di rumah pemimpin aliansi Jalan Lurus. Semuanya, apa pendapat kalian sekarang? Jian Zhengyi, dengan senyum di wajahnya, kegembiraannya meluap, memandang para pemimpin sekte dari 3 sekte besar di bawah. Keahlian strategis dan pikiran cermat anak ini adalah sesuatu yang kukagumi. Setidaknya, dengan pasukan sekecil itu, dia berhasil merebut 2 kota yang diperlengkapi dengan baik dalam 1 malam. Aku tak mungkin melakukan itu. Zhan Lingtian tak kuasa menahan pujiannya. Ada alasan lain. Zhan Lingtian tahu bahwa putrinya dan Chu Yan semakin dekat akhir-akhir ini. Awalnya, Zhan Lingtian berpikir Jian Wuling adalah menantu terbaik, tetapi putrinya tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Bao Yunfeng dan Xuan Qiankun tidak sekuat putrinya, jadi wajar saja jika ia tidak mempertimbangkan mereka. Zhan Lingtian sempat dipusingkan dengan masalah mencari pasangan yang cocok untuk putrinya, tetapi kini penampilan Chu Yan telah mencerahkan matanya. Seorang ayah paling mengenal putrinya, dan ketika Zhan Xian'er mengumumkan niatnya untuk menjadi pengawal pribadi Chu Yan, Zhan Lingtian sudah tahu niatnya. Kakak Zhan, Xian'ermu benar-benar telah berusaha keras kali ini. Kalau tidak, meskipun Chu Yan sangat cakap, dia tidak akan berhasil dengan mudah. Jian Zhengyi tersenyum tipis, menatap Zhan Lingtian dengan penuh arti. Hehe, Xian'er gadis yang baik hati. Dia tahu para orang menyebalkan dari aliansi Ibel itu akan diam-diam menyerang Chu, jadi dia menjadi pengawal pribadinya untuk melindungi momentum yang baru saja dibangun oleh Jalan Lurus kita. Jangan bicarakan itu, haha. Zhan Ling tertawa, dalam hati memuji tatapan tajam putrinya. Bao tua, apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Jian Zhengyi bertanya pada Bao Qingyu, yang berwajah muram. Ketika Bao Qingyu mendengar bahwa Chu Yan telah menaklukkan kota Serangga Gu dan kota Racun Bao, ia dipenuhi penyesalan. Ia mengutuk Chu Yan, rubah kecil itu, karena bertindak begitu baik saat itu. Kalau tidak, jika kota Bingling berada di bawah komandonya sekarang, bukankah semua keuntungan ini akan menjadi milik Sekte Baoqi? Bao tua, apa yang kau lamunkan? Tidak ada. Aku hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah berkah bagi Jalan Lurus kita. Bao Qingyu akhirnya tersadar dan tertawa kecil. Berdiri di samping, Xuan Qiankun tidak merasa menyesal, melainkan mencela diri sendiri dengan keras. Bagaimana mungkin ia begitu bodoh mengirim Chu Yan, si jenius berbakat itu, ke kota Roh Es sekarang? Chu Yan telah tumbuh semakin kuat, kini menguasai 4 kota. Sekte tubuh surgawi bukan lagi kekuatan yang lemah dan mudah ditindas melainkan telah menjadi kekuatan tangguh yang sebanding dengan istana Xuan Fu miliknya sendiri. Hal ini bahkan membuat Xuan Qiankun merasa terancam. Ia tidak bisa menjamin bahwa Chu Yan tidak akan menyimpan dendam masa lalu, apalagi anak itu sedang menikmati kesuksesan besar. Jika ia akan melakukan sesuatu yang besar, Xuan Qiankun bahkan tidak ingin memikirkannya. Xuan tua, kenapa wajahmu begitu gelap? Apakah matahari di istana Xuan Fu akhir-akhir ini sangat terik? Tiba-tiba, suara Jian Zhengyi terngiang di telinga Xuan Qiankun. Ya, pemimpin aliansi, kau memang bijaksana. Matahari di aula Xuan Fu ku akhir-akhir ini cukup terik, dan kulitku bahkan sampai kecoklatan. Seru Xuan Qiankun canggung. Baiklah, anak ini sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Ingat, dia protagonis hari ini. Aku berjanji akan merayakan kemenangannya, jadi bersemangatlah. Tuan Kota Chu telah tiba. Chu Yan memasuki aula dan langsung menangkupkan tangannya memberi hormat, sambil berkata, bawahanmu, Chu Yan, memberi salam kepada pemimpin aliansi. Haha, bagus, berdiri. Jian Zhengyi tertawa dan mengumumkan dengan keras. Namun, ketika Jian Wuling, yang berdiri di samping Jian Zhengyi, melihat Zhan Xian'er di samping Chu Yan, secercah kecemburuan terpancar di matanya. Chu Yan, kau benar-benar mengejutkanku kali ini. Katakan padaku, hadiah apa yang kau inginkan?
Ini adalah pertama kalinya Jian Zhengyi bertemu Cuyan. Melihat sikapnya yang tenang, ia diam-diam mengangguk kagum. Kebanyakan junior akan gemetar ketakutan di hadapannya, tetapi tatapan mata pemuda ini hanya menunjukkan rasa hormat, tanpa sedikit pun rasa takut. Jangan terburu-buru, Tuan. Silakan lihat siapa ini. Cuyan tersenyum tipis, lalu melangkah 2 langkah ke samping, memperlihatkan seorang wanita muda di belakangnya. Mata Jian Mingzhen berkaca-kaca saat melihat Jian Zhengyi, suaranya tercekat oleh isak tangis, "Kakak. Kau, adik kecil, ini kau, ini benar-benar kau, adik kecil, kau baik-baik saja, benarkah?" Tubuh Jian Zhengyi tersentak, dan ia berdiri, berjalan selangkah demi selangkah menuju Jian Mingzhen. "Kakak, aku sangat merindukanmu." Jian Mingzhen segera menghambur ke pelukan Jian Zhengyi, menangis sekeras-kerasnya. "Adik kecil, jangan menangis. Ini salah kakakmu. Aku tidak menjagamu dengan baik. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun, tapi aku masih belum mendengar kabar. Kupikir kau sudah pergi adik kecil, kemana kau pergi kenapa kau pergi tanpa kabar apa aku melakukan kesalahan saat itu?" Jian Zhengyi tak kuasa menahan tangis. Jian Zhengyi berasal dari keluarga biasa orang tuanya meninggal dunia lebih awal, hanya menyisakan dia dan adiknya untuk saling bergantung. Kemudian, ia menjadi pemimpin sekte Jianyi dan bahkan pemimpin aliansi Jalan Lurus, mengabaikan adiknya. Akibatnya, adiknya menghilang, dan ia masih menyesalinya hingga kini. Xuan Qiankun dan Bao Qingyu terkejut. Mereka juga tahu tentang hilangnya Jian Mingzhen. 10 tahun telah berlalu, dan masalah ini selalu menjadi luka di hati Jian Zhengyi. Sekarang, Jian Mingzhen dan Cuyan telah muncul bersama, dan mengingat apa yang telah dilakukan Cuyan baru-baru ini, kunci dari masalah ini tidak sulit dibayangkan. Keduanya mendesah dalam hati, berpikir bahwa status Cuyan mungkin akan naik lebih tinggi lagi. Zhan Lingtian dipenuhi kekaguman di dalam hati. Penilaian putrinya sungguh luar biasa. Jika Cuyan memang penyelamat adik Jian Zhengyi, maka masa depannya benar-benar tak terbatas. "Kakak, ini cerita panjang. Dulu, Kak," Jian Mingzhen terisak, mencurahkan kepahitan 10 tahun terakhir. "Adik kecil, ini salahku. Seharusnya aku tidak mengabaikanmu saat itu." Mata Jian Zhengyi dipenuhi rasa bersalah. "Kakak, kali ini kita berutang budi besar kepada Tuan Kota Chu. Jika bukan karena Tuan Kota Chu, aku mungkin akan terjebak dan mati di kota racun itu seumur hidupku." Jian Mingzhen segera berkata dengan sungguh-sungguh. "Itu bukan apa-apa, dan lagi pula, aku tidak tahu apa-apa tentang itu sebelumnya. Jangan khawatir." Cuyan mengatakan yang sebenarnya tidak perlu berbohong tentang hal seperti itu. "Tuan Kota Cuyan dari kota Bingling, dengarkan perintahku." Jian Zhengyi tiba-tiba berteriak dengan hikmat. "Baik, Tuan." Cuyan segera menjawab dengan hikmat. Jian Zhengyi berkata dengan hikmat lagi, "Dengan ini saya menganugerahkan kepadamu tanda kebesaran pemimpin aliansi. Dengan tanda ini, kamu dapat dengan bebas memimpin pasukan dari 3 kota untuk digunakanmu. Ketidakpatuhan akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap aliansi yang adil." Semua orang membeku, tercengang. Apa itu token pemimpin aliansi? Melihat token ini seperti melihat pemimpin aliansi itu sendiri. Dengan token ini di tangan, kemanapun ia pergi untuk mengerahkan pasukan, siapa yang berani melawan dengan cara ini, kota Cuyan praktis tak terkalahkan. Hanya ada 1 token pemimpin aliansi di seluruh aliansi Jalan Kebenaran. Biasanya hanya dipinjamkan kepada bawahan ketika Jian Zhengyi menugaskan mereka tugas besar. Tapi sekarang diberikan langsung kepada Cuyan. Perlakuan macam apa ini? Cuyan juga sedikit terkejut, tetapi segera berkata dengan serius, "Pemimpin aliansi, hadiah ini terlalu berharga. Aku hanya... Ini perintahku." Kata-kata tegas Jian Zhengyi menyela kata-kata Cuyan. "Terima kasih, pemimpin aliansi." Cuyan tahu bahwa menolak saat ini akan dianggap tidak tahu terima kasih, jadi dia segera menjawab. "Bagus, Cuyan, kali ini kau telah merebut 2 kota berturut-turut, sangat meningkatkan moral aliansi Jalan Kebenaran kita. Inilah yang pantas kau dapatkan." Jian Zhengyi tersenyum, lalu sebuah token giok muncul di tangannya dan ia melemparkannya kepada Cuyan. "Itu adalah token jasa pertempuran. Terima kasih, pemimpin aliansi." Cuyan sangat gembira saat menerima token jasa pertempuran itu. Inilah yang ia butuhkan saat ini. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera mengeluarkan token sektenya, menggesekkan token giok itu, dan tulisan di token itu langsung berubah. Nama sekte-sekte tubuh surgawi. Poin jasa pertempuran 141.782. Peringkat. Tingkat kelima sekte tingkat ketiga. Kota bawahan kota es, kota tubuh emas, kota Gale, kota setan harimau. Akhirnya peringkat kelima. Sekarang aku hanya selangkah lagi untuk memasuki 4 kekuatan tingkat atas. Cuyan mendesah dalam hati. Kali ini, masing-masing dari 2 kota tersebut menambahkan 40.000 poin jasa pertempuran. Awalnya,
Hanya 4 sekte tingkat atas yang memiliki poin jasa pertempuran melebihi 100.000, tetapi sekarang sekte tubuh surgawi telah bergabung. Sekarang setelah pahala pertempuran sekte tubuh surgawi Anda telah melampaui 100.000, aku, Yang Mulia, akan secara pribadi menganugerahkan medali komandan kepadamu. Mulai hari ini dan seterusnya, engkau adalah komandan 5 kota besar di bawah sekte tubuh surgawi. Dan juga komandan kelima aliansi jalan lurusku. Jian Zengyi tertawa, menyerahkan medali sederhana berukir kata-kata komandan kepada Cuyan. Terima kasih, Ketua Aliansi. Pikir Cuyan dalam hati, merasa bersyukur bahwa ini akan memberi sektenya kekuatan untuk bersaing dalam pertempuran lompatan naga sekte 3 bulan kemudian. Kau Xiaoling, kan aku ingat kau masih muda saat itu. Tiba-tiba, Jian Zengyi menatap tetua Ling di belakang Cuyan dan berkata. Jian Zengyi memiliki ingatan yang kuat dan pernah melihat tetua Ling sebelumnya, langsung mengenalinya. Kau masih ingat aku, tuanku, kata tetua Ling, terharu. Jian Zengyi mengangguk. Ya, kau sangat hebat. Kau telah dengan teguh menjaga kota es selama bertahun-tahun, dan aku tahu semua itu. Jian Zengyi kemudian melanjutkan kepada Cuyan, Cuyan, bagaimana kalau aku memberimu 50 miliar batu roh lagi sebagai hadiah? Zhan Xian'er cemberut, tampak tidak senang, dan berkata, Paman Jian, kau terlalu berat sebelah. Kau terlalu baik pada orang aneh ini. Xian'er juga sudah berusaha keras kali ini. Xian'er, jangan kasar. Zhan Lingtian memarahi sambil tersenyum. Tidak apa-apa, bagaimana mungkin aku melupakan kontribusimu? Xian'er katakan padaku, apa yang kau inginkan? Jian Zengyi tersenyum. Dia selalu menyukai Zhan Xian'er, dan awalnya dia adalah kandidat terbaik untuk menantunya. Namun, sayangnya, dia tidak tergerak oleh perasaannya. Gadis kecil ini, entah kenapa, tidak menyukai putranya. Pemimpin aliansi, aku telah mendapatkan lebih dari cukup persediaan dan poin prestasi dari penaklukan kedua kota ini. Aku sudah sangat puas. Nona Xian'er memainkan peran penting kali ini, jadi terimalah semua 50 miliar batu roh darinya. Cuyan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Jian Zengyi, lalu menoleh ke Zhan Xian'er dan berkata, Nona Xian'er, ini juga tanda terima kasih kecilku. Kuharap kau tidak menolak. Bahaya tersembunyi melihat kata-kata Cuyan, Zhan Xian'er tak kuasa menolak meskipun ia ingin. Mendengar kata-kata terakhir Cuyan, ini hanyalah tanda terima kasih kecilku, sebuah perasaan manis langsung menyelimutinya. Tahu kapan harus maju dan mundur, tidak serakah, memahami kebaikan yang lebih besar, luar biasa. Jian Zengyi memuji dalam hati, tertawa dan menepuk bahu Cuyan, berkata, bagus, ayo kita lakukan apa yang dikatakan Cu. Ayo, pesta perayaan sudah disiapkan, kaulah bintangnya hari ini. Terima kasih, pemimpin aliansi. Cuyan mengangguk. Kali ini, ia merasakan 4 sinar cahaya iri, cemburu, dan benci melesat ke arahnya. Menoleh, ia melihat Xuan Qiankun dan Bao Qingyu, wajah mereka muram karena marah. Ia tertawa, aku telah memuji sekte Bao kepada bawahanku. Sangat pengertian, mempercayakan kota es kepadaku. Orang pembawa sial, aku tertipu oleh rubah kecil ini. Wajah Bao Qingyu semakin muram, mengumpat dalam hati, tetapi ia tetap memaksakan senyum dan berkata, Komandan Cu bercanda. Itu hanya bantuan kecil. Saudara Yunfeng, apakah lenganmu sudah pulih sepenuhnya? Cuyan kemudian bertanya kepada Bao Yunfeng di sampingnya. Berkat ramuanmu, lenganmu sudah pulih sepenuhnya. Bao Yunfeng menjawab dengan senyum tipis, menyadari bahwa Cuyan sedang mengingatkannya akan kebaikan yang telah dilakukan Cuyan untuknya. Bagus sekali. Cuyan tersenyum tipis, menatap Xuan Qiankun, yang wajahnya sangat muram dan tampak bersembunyi, lalu berkata, Kepala Istana Xuan, ngomong-ngomong, aku seharusnya sangat berterima kasih padamu. Jika bukan karena belas kasihmu kepada bawahanmu dan memberikanku pekerjaan yang bagus, aku tidak akan mencapai semua ini. Aku, Cu, pasti akan datang untuk berterima kasih padamu suatu hari nanti. Itu bukan apa-apa, hanya bantuan kecil. Komandan Cu, kau benar-benar menyanjungku. Jantung Xuan Qiankun berdebar kencang. Ia tahu bahwa Cuyan sedang mengingatkannya bahwa ia mengingat semuanya. Hehe, Cuyan tersenyum tipis dan berjalan ke samping Zhan Lingtian. Anak muda ini sudah lama mengagumi nama Paman Zhan. Aku selalu bertanya-tanya senior heroik macam apa yang bisa membesarkan seorang pahlawan wanita seperti Nona Xian'er. Melihatmu hari ini, Paman Zhan benar-benar memiliki kehebatan bela diri yang tak tertandingi. Anak nakal, berhentilah menyanjungku. Tapi orang tua ini cukup senang mendengarnya. Haha, ayo pergi. Zhan Lingtian tahu bahwa Cuyan sedang mencoba menjilatnya, dan tentu saja dia menyukai pria muda dan berbakat seperti itu. Jian Zengyi melihat ini dan mengangguk diam-diam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wajah Xuan Qiankun dan Bao Qingyu semakin muram. Cuyan telah mengikuti jejak kedua monster tua ini, masa depan mereka akan sulit. Semua orang berjalan keluar,
dengan Xuan Qiankun dan Bao Lingtian di belakang. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari depan. Master Sekte Xuan, Master Sekte Bao, aku punya tabir surya di sini. Tolong beritahu aku jika kalian membutuhkannya. Keduanya tersandung dan hampir jatuh. Wilayah Selatan Yusu. Hanya sedikit yang tahu bahwa tersembunyi di balik puncak-puncak gunung yang berjajar ini, terdapat sebuah danau luas yang membentang ratusan ribu meter persegi. Air danau berwarna biru kehijauan pekat, permukaannya diselimuti kabut, mengaburkan pandangan. Puncak-puncak menjulang di sekitarnya, ribuan kaki tingginya, dan pepohonan tua sepenuhnya menyembunyikan tempat bak mimpi ini. Ribuan kaki di bawah permukaan danau. Terdapat sebuah istana kolosal, yang seluruhnya dibangun dari batu bata biru tua, menyerupai istana bawah laut yang legendaris. Istana bawah laut ini mencakup ratusan ribu meter persegi. Markas Aliansi Jalan Kebenaran terletak di puncak Jianan, puncak tertinggi di Yuzu, menjulang tinggi ke awan, sementara markas Aliansi Jalan Ibel terletak di dasar Danau Ibel Ilusi, danau tertinggi di Yuzu. Disinilah juga lokasi gerbang gunung Istana Ibel Ilusi. Istana Ibel Ilusi, kediaman kepala istana. Seorang wanita cantik nan dingin berjubah brokat hitam, matanya tajam, duduk di ujung meja. Wajahnya sangat muram, diselimuti kesuraman. Ini tak lain adalah Huan Qianhua, kepala istana dari Istana Ibel Ilusi dan pemimpin Aliansi Jalan Kebenaran. Kekuatannya telah berada di tingkat ke-12 tahap jiwa baru lahir selama lebih dari setahun, sebanding dengan Jian Zhengyi, pemimpin Aliansi Jalan Kebenaran. Saat ini, Huan Qianhua sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, bahkan hampir murka. Hanya dalam waktu setengah bulan, 3 kota besar Aliansi Jalan Ibel telah direbut, dan oleh orang yang sama, sungguh memalukan. Selama bertahun-tahun, Aliansi Jalan Ibel selalu unggul dalam pertempuran, tetapi kali ini mereka menderita kerugian yang begitu besar. Apakah bocah bernama Cuyan itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Bicaralah. Kenapa kau tidak bicara-bicaralah? Huan Qianhua benar-benar murka dan langsung meraung. Duduk di kursi kedua di sebelah kiri bawah adalah seorang pria paruh baya berjubah merah darah. Ekspresinya juga tidak menyenangkan. Dengan aliansi jalur Ibel yang dipermalukan, Sui Yuantian, sebagai ketua sekte dari sekte terbesar kedua di jalur Ibel, Gunung Pemurnian Darah, tentu saja merasa malu. Di samping pria paruh baya itu duduk seorang wanita paruh baya cantik bergaun ungu. Wanita itu tersenyum, matanya berbinar-binar sambil merenungkan sesuatu. Yang berekspresi paling tidak menyenangkan adalah pria paruh baya di sebelah kanan, mengenakan jubah tau biru. Pria itu tak lain adalah Du Yucheng, ketua lembah beracun. 3 kota utamanya telah direbut dalam waktu kurang dari setengah bulan, dan dikalahkan sepenuhnya. Musuh hampir tidak menderita kerugian. Sebagai pemimpin sekte, Du Yucheng merasa bertanggung jawab. Du Yucheng, kau bicara duluan. Jika kau tidak bisa memberiku penjelasan, lembah beracunmu harus segera dibubarkan. Aliansi jalur IBL-ku tidak punya banyak uang untuk menghidupi sekelompok orang tak berguna. Huan Qianhua menunjuk Du Yucheng, suaranya sedingin es. Ketua aliansi, ini salahku karena gagal menjalankan tugasku. Aku akan bertanggung jawab penuh. Du Yucheng segera menjawab dengan hormat. Ia tahu kekuatan hebat ketua aliansinya. Bertanggung jawab ini bukan lagi soal lembah racunmu yang kehilangan 3 kota. Moral aliansi IBL-ku telah anjlok. Bagaimana kau akan bertanggung jawab? Huan Qianhua sangat marah. Mereka selalu berada di atas aliansi kebenaran, dan ini sungguh tak tertahankan. Bawahanmu akan segera mengirimkan beberapa kota di bawah komando kami. Kami pasti akan merebut kembali 3 kota itu dalam waktu sebulan dan merebut kota es. Du Yucheng segera menyatakan dengan sungguh-sungguh. Huan Qianhua meraung lagi, sebulan kau benar-benar berani mengatakan itu. Si brengsek Cuyan itu berhasil menembus 3 kotamu dalam waktu kurang dari 10 hari. Kau bilang sebulan, bagaimana dengan reputasi aliansi IBL-ku? Kurasa rekan Daois Du tidak seharusnya menyombongkan diri. Bahkan jika kau punya waktu setahun, apa bedanya Cuyan itu tidak mudah dihadapi. Seorang wanita paruh baya bergaun ungu mencibir. Dia tak lain adalah Yan Fengchen, Master Pavilion Aliansi Ibel. Jangan bicara tentangku. Kaulah yang pertama dikalahkan oleh bocah Cuyan itu, dan bahkan gadis sucimu diculik. Dan kau pikir kau membuat aliansi Ibel bangga. Du Yucheng langsung mengejek dengan dingin. Terus kenapa sekarang bocah bernama Cuyan itu telah menjadi seseorang yang kupilih? Yu Mengku pasti akan membuatnya tunduk pada aliansi Ibelku. Dia tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Namun, Yan Fengchen sama sekali tidak peduli dan tertawa. Yan Yumeng berdiri di samping Yan Fengchen, ekspresinya agak bertentangan. Ia membenci aturan sekte, dan sekarang ia harus merayu Cuyan, yang sulit ia terima. Muridmu telah disihir, dan kau masih berani mengkritik orang lain. Wajah Du Yucheng masih penuh ejekan. Du Ranchen berdiri di samping Du Yucheng, menatap Yan Yumeng dengan keserakahan di matanya.
Tidak seperti beberapa orang yang kehilangan 3 kota di bawah komando mereka, mereka benar-benar mempermalukan aliansi Ibel kita. Kau, dasar cerewet, apa kau tergila-gila pada pria mencoba merayu Cuyan? Terus kenapa? Keduanya tidak mau mundur. Diam kalian semua, bukankah kalian sudah cukup mempermalukan diri sendiri sekumpulan sampah? Wajah Huan Qianhua pucat pasi saat dia meraung dingin. Guru, jangan marah. Murid ini sudah menghubungi beberapa pembunuh bayaran terbaik di peringkat pembunuh jalan Ibel. Cuyan itu pasti tidak akan lolos dari upaya pembunuhan berulang. Begitu dia mati, kota es akan jatuh tanpa perlawanan. Seorang pemuda tampan berjubah perak di samping Huan Qianhua berkata. Dia adalah Huan Tiancheng, pemuda nomor 1 dari Istana Ibel Ilusi, dan juga komandan dari 28 kota di bawah Istana Ibel Ilusi. Sekarang bocah Zhan Xian'er itu telah menjadi pengawal pribadi bocah pencuri itu, menghabisinya bukanlah tugas yang mudah. Huan Qianhua sedikit mengerutkan kening, wajah dinginnya sedikit melunak. Dia masih sangat peduli pada muridnya ini. Itu mudah. Zhan Xian'er adalah komandan 12 kota di bawah Sekte Zantian. Selama saudara Wuxie menekan Sekte Zantian, dia tentu saja harus kembali ke sektenya untuk mengambil alih. Dalam hal itu, dia tidak akan punya waktu lagi untuk melindungi Cuyan. Mata Huan Tiancheng melirik ke sekeliling, lalu dia berkata kepada seorang pemuda berambut merah di samping Sue Tianyuan, Saudara Sue, aku mempercayakan masalah ini kepadamu. Sederhana saja, Gunung Suelianku juga berencana merebut sebuah kota dari Sekte Zantian. Serahkan masalah ini padaku. Kata pemuda berambut merah itu. Dia adalah Sue Wuxie, komandan 18 kota di bawah Gunung Suelian. Bagus. Dengan cara ini, para ahli peringkat assassin dari aliansi Jalan Ibelku akan dikirim satu demi satu. Bocah Cuyan ini pasti akan mati. Huan Qianhua mengangguk, dan kemarahan di wajahnya sedikit mereda. Ketua aliansi, Cuyan akan menjadi anggota aliansi Jalan Ibelku. Bagaimana kita bisa menghabisinya? Yan Fengchen mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Pemimpin Sekte Yan, sementara para pembunuh bayaran terbaik aliansi Jalan Ibel kita berusaha menghabisi bocah Cuyan itu, Anda juga bisa meminta Yu Meng untuk mencoba menundukkannya menggunakan pesonanya. Jika Anda cukup cepat, Anda bisa membawa bocah itu di bawah kendali aliansi Jalan Ibel kita. Tentu saja saya tidak akan menghentikan Anda. Baiklah kalau begitu. Huan Qianhua berkata dengan sedikit tidak sabar. Bawahan Anda patuh. Yan Fengchen berkata tanpa daya, mengetahui bahwa pikiran pemimpin aliansi sudah bulat. Pemimpin aliansi, Cuyan itu telah menduduki 3 kota di Lembah Racun. Kota aliansi Jalan Ibel terdekat dengan ketiga kota itu adalah kota asal darah dari Gunung Pemurnian Darah saya. Kota asal darah adalah kota terbesar di Gunung Pemurnian Darah saya, dan penguasa kotanya adalah keponakan saya, Sue Mohu. Kekuatannya telah mencapai tahap kesempurnaan agung inti emas jiwa baru lahir kelima. Jika dia memimpin serangan ke kota-kota Cuyan, kita pasti akan segera berhasil. Kita akan membalas penghinaan kita. Sue. Yuan Tian tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, matanya berbinar. Melapor kepada pemimpin aliansi, kota pertama lembah beracun kita, kota racun, hanya berjarak 100 mil dari kota asal darah. Saya bersedia memimpin pasukan secara pribadi untuk bergabung dengan kota asal darah untuk menyerang kota-kota di bawah komando Cuyan. Dengan cara ini, kita pasti akan mampu merebut kembali ketiga kota dan menghancurkan kota Ling Es. Ran Chen beracun tiba-tiba melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Yu Cheng beracun mengangguk dari samping. Kali ini, dia juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika dia tidak melakukan sesuatu, prestise lembah beracun di aliansi Ibel akan anjlok. Dia telah memberi instruksi kepada Ran Chen beracun sebelum datang ke sini, karena itulah kata-katanya. Bagus. Ran Chen adalah ahli kesempurnaan agung inti emas yang telah selamat dari 6 kesengsaraan jiwa baru lahir. Dengan kota pertama lembah beracun dan gunung pemurnian darah bergabung, kekuatan ini pasti akan menghancurkan kota-kota di bawah komando bocah Cuyan itu. Kemudian, dengan bantuan pembunuh dari peringkat pembunuh, aliansi Ibel kita pasti akan menang kali ini. Huan Qianhua mengangguk, amarah di wajahnya telah memudar, digantikan oleh aura yang dingin. Kau punya waktu setengah bulan untuk merebut kembali 3 kota dan menaklukkan kota Ling Es. Bawahanmu patuh. Kota Ling Es. Kota itu dipenuhi kegembiraan. Ini adalah tingkat kebanggaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kota Ling Es telah bangkit menjadi kekuatan, dan mereka tidak lagi harus hidup dalam ketakutan terus-menerus. Lebih jauh lagi, penguasa kota mereka telah menjadi panglima tertinggi. 4 kota di bawah sekte tubuh surgawi sekarang menjadi kekuatan yang bersatu, dipenuhi dengan para ahli yang kuat. Tak terhitung banyaknya. Kultivator saleh berbondong-bondong ke 4 kota di bawah komando sekte tubuh surgawi. Tentu saja, Cuyan tidak akan menerima sembarang orang. Para kultivator ini akan menjalani penyaringan ketat untuk memastikan mereka bukan mata-mata Ibel dan memiliki kekuatan yang cukup besar sebelum diterima.
Lebih jauh lagi, berdasarkan kekuatan dan karakteristik masing-masing kultivator, mereka dipilih untuk bergabung dengan salah satu dari 4 kota. Kota Ling Es, rumah penguasa kota. Posisi penguasa kota sekarang telah diwariskan oleh Chu Yan kepada Tetua Ling. Posisi penguasa kota Golden Body City, Gale City, dan Tiger Demon City masing-masing dipegang oleh Taida Zhuang, Ye Wenjing, dan Tianming. Chu Yan telah menjadi panglima tertinggi, bertanggung jawab langsung memimpin keempat kota tersebut. Chu Yan masih tinggal di Aisling City. Hanya ada 2 orang di aula Chu Yan dan Zhan Xian'er. Aku pergi sekarang. Aku akan menghabisi orang menyebalkan Sue Wuxi itu sebelum kembali. Zhan Xian'er menatap Chu Yan dengan enggan, tetapi ia tak punya pilihan. Baru-baru ini, Sue Wuxi memimpin para kultivator Ibel untuk menyerang kota-kota di bawah kendali Sekte Zantian, dan sebagai komandan, ia harus kembali untuk memimpin. Oke, Chu Yan mengangguk sambil tersenyum. Tanpa aku di sisimu, jangan biarkan para pembunuh dari aliansi Ibel itu berhasil. Aku pergi. Meskipun kata-kata Zhan Xian'er dingin, namun penuh kekhawatiran. Ia berbalik dan pergi. Zhan Xian'er, jangan bilang kau enggan berpisah denganku. Mendengar kata-kata acuh Chu Yan, tubuh Zhan Xian'er tiba-tiba bergetar, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Ia berbalik, berpura-pura acuh tak acuh. Terima kasih. Ekspresi tulus Chu Yan dan wajahnya yang begitu dekat membuat Zhan Xian'er merasa sangat menawan. Rona merah tipis muncul di wajah Zhan Xian'er saat ia akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada pemuda di hadapannya. Tepat saat ia hendak berbicara, ia mendengar. Maafkan aku. 3 kata itu terucap dari mulut Chu Yan. Cinta tak berbalas. Saat itu, hati Zhan Xian'er terasa sangat sakit. Ia tiba-tiba memalingkan muka, air mata mengalir deras di wajahnya. Chu Yan, kau orang menyebalkan. Suaranya yang gemetar tercekat oleh isak tangis saat sosok Zhan Xian'er semakin menjauh. Maafkan aku tak pantas menerima ini. Chu Yan menghela napas, memperhatikan sosoknya yang semakin menjauh. Seandainya ia belum memiliki rekan kultivasi, seandainya ia tidak menanggung beban seberat ini, Chu Yan mungkin bisa berjanji padanya. Tapi Chu Yan tahu ia tak layak sekarang. Sudah cukup melihatmu keluarlah. Chu Yan menenangkan pikirannya, suaranya yang tenang terdengar dingin. Tak ada yang menjawab. Chu Yan sedikit mengernyit dan berkata dingin, Yan Yumeng, apa kau benar-benar ingin aku menyeretmu keluar? Bagaimana kau tahu itu aku? Sebuah pergeseran terjadi di kehampaan, dan sesosok anggun muncul, wajahnya yang cantik dipenuhi kejutan. Parfummu agak aneh. Chu Yan merasakan sakit kepala datang ketika melihat penyihir di depannya. Ia baru saja menyingkirkan satu, dan sekarang satu lagi muncul begitu cepat. Aku tidak pernah pakai parfum. Yan Yumeng tersipu, suaranya sedikit kesal. Hah, lalu dari mana asal aromamu? Apa ini bau sabun mandi? Tanya Chu Yan, sedikit terkejut. Bodoh. Wajah Yan Yumeng memerah, mengumpat dalam hati. Tidak bisakah ia mengatakannya langsung? Bisakah ia mengatakan itu aroma alaminya? Bagaimana mungkin pria ini sebodoh itu? Bodoh, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu di sini bicara omong kosong denganmu. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat, kalau tidak, pergilah. Ini wilayah aliansi kebenaran. Apa yang kau lakukan, seorang penyihir, berkeliaran di sini? Kata Chu Yan dingin. Bukannya Chu Yan tidak ingin menculik penyihir itu dan memerasnya lagi, tapi perselingkuhannya dengan penyihir itu sudah diketahui luas. Jika ada berita lagi yang bocor, kepala Chu Yan pasti akan meledak. Apakah kau sangat membenciku? Hujan kabut tampak kesal. Bagaimanapun, dia adalah wanita tercantik di aliansi Jalan Ibel, jadi mengapa dia hanya disambut dengan wajah masam di sini? Kita memiliki jalan yang berbeda, jadi kita tidak bisa bekerja sama. Nona, sebaiknya kau segera pergi jika tidak ada urusan lain. Jika seseorang melihat kita, itu tidak akan baik untuk reputasi kita. Kata Chu Yan acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak ingin berurusan lagi dengan penyihir ini. Kau takut aku akan memengaruhi reputasimu? Apakah kau pikir aku, hujan kabut, begitu tidak berharga? Mendengar kata-kata Chu Yan, hujan kabut gemetar karena marah, air mata menggenang di matanya. Dia awalnya datang untuk menyampaikan pesan kepada pria ini, tetapi inilah hasilnya. Bukankah dia mempermalukan dirinya sendiri? Kau, jangan menangis, gadis. Aku tidak punya pilihan. Kau seorang santa yang cantik, dengan begitu banyak talenta muda di sekitarmu, mengapa kau terus menggangguku? Chu Yan benar-benar tak berdaya. Ia tak takut apapun dalam hidupnya kecuali air mata seorang wanita. Ia lebih suka melawan para kultivator jiwa baru lahir daripada menghadapi seorang wanita yang menangis. Kau pikir aku suka mengganggumu? Kau orang pertama yang melihat tubuhku. Wah! Keluh kesah Yan Yumeng yang terpendam meledak menjadi tangisan. Tapi kau menanggalkan pakaianmu. Aku tidak memaksamu. Oke, jangan menangis.
Maafkan aku. Aku sungguh-sungguh minta maaf padamu di sini, nak. Kau belum punya pasangan Taois, dan tinggal di sini pasti akan menimbulkan gosip. Kau harus segera pergi. Jangan pernah mencoba berunding dengan seorang wanita, karena kau tidak punya hak di hadapannya, pikir Chu Yan dalam hati. Kau pikir aku tidak peduli dengan reputasiku, tapi aturan sekte menyatakan bahwa tubuh seorang gadis suci hanya boleh diperlihatkan kepada dua jenis orang-orang mati dan pasangan Taoisnya. Entah aku menghabisimu, atau kau menikah denganku. Kata Yan Yumeng keras kepala, wajahnya berlinang air mata. Ini, Chu Yan terstunet. Ini pertama kalinya dia begitu terganggu oleh sesuatu. Kematian mustahil. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Tapi menikahi penyihir ini adalah sesuatu yang Chu Yan sama sekali tidak bisa terima. Maafkan aku. Dia tidak menyangka bahwa setelah mengucapkan 3 kata itu kepada Zanxian Er dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dia harus mengucapkannya lagi. Wah, apakah maaf cukup? Apa yang harus kulakukan jika aku tidak bisa membuatmu menikah denganku, dan aku tidak bisa menghabisimu? Kultivasiku akan lumpuh dan aku akan dikeluarkan dari sekte. Kau telah menghancurkanku. Yan Yumeng menunjuk Chu Yan dan menangis lagi. Chu Yan terstunet, hampir pingsan. Bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan seperti ini? Selama 1/4 jam penuh, ada desahan Chu Yan dan isak tangis Yan Yumeng, tetapi tidak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi aku akan melakukan apapun agar kau menyukaiku. Kalau pada akhirnya kau tetap tidak menyukaiku, aku akan kubunuh kau. Yan Yumeng berkata dengan tegas di akhir. Melihat Chu Yan tetap diam, secercah kesedihan melintas di wajahnya. Ia melanjutkan, sekarang, para ahli dalam daftar pembunuh aliansi jalur IBL-ku akan terus mencoba menghabisimu. Lagi pula, kota Blood Yuan, kota nomor 1 di Gunung Pemurnian Darah, dan kota Racun, kota nomor 1 di Lembah Racun, telah bergabung. Aku perkirakan dalam 3 hari, mereka akan melancarkan serangan ke kota-kotamu. Ingat, kau hanya boleh mati di tanganku. Setelah Yan Yumeng selesai berbicara, ia berbalik dan pergi. Chu Yan melihatnya sudah menangis. Membalas kebaikan seorang wanita cantik memang hal yang paling sulit. Saat ini, kebencian Chu Yan terhadap Yan Yumeng telah sepenuhnya sirna. Ia datang untuk memberitahunya di belakang aliansi jalur Ibel, dan Chu Yan tentu akan mengingat kebaikan ini. Pembunuhan. Senyum dingin muncul di bibir Chu Yan. Jika orang-orang ini tidak tahu apa yang terbaik untuk mereka, Chu Yan tidak akan keberatan membantai semua ahli dalam daftar pembunuh aliansi jalur Ibel. Mengenai aliansi antara Gunung Pemurnian Darah dan Kota Racun, Chu Yan sudah mengantisipasinya. Kedua kota ini paling dekat dengan 4 kota di bawah komandonya. Akan aneh jika aliansi Ibel bisa menahan amarahnya setelah menderita kerugian sebesar itu. Niat menghabisinya, meskipun tersembunyi dengan baik, masih memancarkan jejak samar, yang tak luput dari indera ilahi Chu Yan yang kuat. Hus! Sebuah belati hijau tipis berujung racun menembus udara, menusuk dengan ganas ke arah Chu Yan. Hus! Belati itu menembus tubuh Chu Yan, yang kemudian menghilang secara misterius. Tidak bagus. Dalam bayangan, seorang pembunuh berteriak dalam hati, melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Mencoba melarikan diri, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Puff! Sebuah bilah tulang tajam mengiris tenggorokan pembunuh itu. Pembunuh itu menatap Chu Yan dengan tak percaya di matanya, mencengkeram tenggorokannya yang berdarah. Saat berikutnya, tubuhnya yang dingin jatuh ke tanah. Pada hari-hari berikutnya, Chu Yan mengintensifkan pelatihan prajurit di 4 kota besar sekaligus memperkuat pertahanan mereka. Kali ini, Chu Yan tidak langsung melancarkan serangan ke kota Racun dan kota asal darah, melainkan menggunakan strategi yang berbeda-beda setiap kali agar musuh terus menebak-nebak dan tak mampu mengatasinya. Dalam waktu setengah bulan, kota Racun dan kota asal darah tak mampu lagi menahan diri dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke beberapa kota Chu Yan. Namun, mereka tidak berani mengerahkan seluruh pasukan, karena strategi Chu Yan untuk memancing musuh menjauh dari benteng mereka sangat jitu, dan mereka tidak ingin bernasib sama seperti kota Racun. Chu Yan secara khusus menginvestasikan 20 miliar batu roh untuk membangun 4 susunan teleportasi skala kecil di keempat kota tersebut. Hal ini memastikan jika salah satu dari keempat kota tersebut dalam kesulitan, 3 kota lainnya dapat segera memberikan dukungan. Selain itu, Chu Yan terampil dalam pertahanan, membuat setiap kota tak tertembus dan sangat terbentengi. Dengan demikian, bahkan dengan upaya gabungan mereka, kota Racun dan kota asal darah tidak dapat menaklukkan satu pun kota yang mereka serang. Sue Mohu dan Duran Chen sangat frustrasi, tetapi sama sekali tidak berdaya. Di sisi lain, selama 2 minggu terakhir, hampir setiap hari setidaknya 2 pembunuh bayaran datang untuk menghabisi Chu Yan. Hampir semua pembunuh bayaran terkenal peringkat 20 ke bawah dalam daftar pembunuh bayaran telah dimobilisasi, tetapi tidak ada yang selamat. Sekarang, total 76 kepala pembunuh bayaran dari aliansi Ibel telah dikirim ke markas aliansi kebenaran oleh Chu Yan.
Jian Zhengyi tentu saja sangat gembira. Para pembunuh bayaran yang sulit ditangkap dari aliansi Evil ini selalu menjadi masalah baginya. Sekarang setelah Cuyan memancing mereka keluar dan menghabisi mereka semua, prestasi tempurnya pasti akan meningkat pesat. Pemimpin aliansi Evil, Huan Qianhua, sangat marah, hampir gila karena amarahnya. Setelah setengah bulan pertempuran, lebih dari 70 pembunuh bayaran telah terbunuh. Kota-kota nomor satu kedua kekuatan besar itu, bahkan jika digabungkan, tidak dapat menembus satupun kota mereka, ini benar-benar memalukan. Akhirnya, Huan Qianhua mengeluarkan perintah kematian, memerintahkan kota racun dan kota asal darah untuk menaklukkan kota mati Cuyan dalam waktu 1 bulan dengan segala cara. Sementara itu, 20 pembunuh bayaran teratas dalam daftar pembunuh bayaran, setelah merencanakan sejak lama dan membuka jalan bagi yang lain, akhirnya siap bergerak. Cuyan baru-baru ini merasa sangat kesal. Yan Yumeng ini sepertinya menghantuinya, muncul setiap beberapa hari dengan trik baru. Cuyan benar-benar ingin mengikatnya dan melemparkannya ke ruangan gelap untuk mati, tetapi dia tidak pernah datang tanpa alasan. Dia selalu membawa berita tentang bagaimana aliansi Evil berencana untuk menghadapinya. Hal ini membuat Cuyan dilema, tidak yakin apakah harus bicara atau tidak. Cuyan hanya bisa menghela napas, wanita memang makhluk yang paling menakutkan. Tuan muda, waktunya makan. Seorang wanita berpakaian seperti pelayan menghampiri Cuyan dengan sepiring kue kering, tampak patuh. Nona Yan, berhentilah main-main. Aku tidak akan menikahimu. Cepat pergi, aku ada urusan. Cuyan merasa jengkel melihat Yan Yumeng menyamar sebagai pelayan. Trik macam apa ini? Apakah tuan muda tidak suka penampilan patuhku? Hujan berkabut tampak menyedihkan. Apakah ini semacam fetis seragam? Cuyan terdiam. Ia berkata, aku tidak tertarik pada pelayan. Bahkan kelinci pun tidak memakan rumput di dekat liangnya. Cepat lanjutkan pekerjaanmu. Cuyan, tunggu saja. Aku yakin aku tidak bisa menanganimu. Hujan berkabut menggertakkan gigi harimau kecilnya, melepas pakaian pelayannya, berubah menjadi sosok berpakaian hitam, dan pergi menunggangi harta karunnya. Akhirnya pergi. Cuyan menyeka keringat di dahinya, wajahnya penuh kelegaan. Tiba-tiba, sosok Cuyan menghilang dari tempatnya. 10 meter jauhnya, sosok Cuyan tiba-tiba muncul kembali. Tangan tulang putih Ibel harimau langsung berubah menjadi telapak tangan tulang putih raksasa dan menghantamkannya ke depan. Klang! Sebuah sosok yang terhuyung-huyung muncul 10 meter jauhnya. Pedang terbang ramping di tangannya telah retak oleh serangan telapak tangan Cuyan. Darah MS dari sudut mulutnya di balik topengnya. Ia menatap Cuyan dengan waspada. Lumayan, kau punya beberapa keahlian, jauh lebih baik daripada sampah-sampah sebelumnya. Cuyan tersenyum tipis. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan pembunuh ini jauh lebih unggul daripada yang sebelumnya. Peringkat pembunuh, nomor 20, Yu Jian. 103 pembunuhan, termasuk seorang kultivator Nas Chen Sol di tahap kesempurnaan agung. Aura dingin terpancar dari Yu Jian, suaranya sangat dingin. Seorang kultivator Nas Chen Sol di tahap kesempurnaan agung. Inilah kekuatan Yu Jian, menghabisi seorang kultivator Nas Chen Sol di tahap kesempurnaan agung adalah bukti kemampuannya yang luar biasa. Kau terlalu banyak bicara, kata Cuyan dengan tenang, sosoknya menghilang seketika, muncul kembali di hadapan Yu Jian sesaat kemudian. 1000 pedang hujan jatuh. Yu Jian meraung, tubuhnya mundur tajam, pedang terbang rampingnya melepaskan bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya yang membawa niat menghabisi tak terbatas yang menyerbu ke arahnya. Kekuatan elemen air. Cuyan terkekeh dalam hati. Sebuah manik anti-air langsung membentuk perisai air biru pucat di sekujur tubuhnya, langsung menangkis bunga pedang yang terbentuk dari kekuatan elemen air. Puff! Cuyan, menggunakan perisai air dari mutiara anti-air, menerobos hujan pedang, dan dengan golok telapak tulang putih, menusuk jantung Yu Jian. Ini mustahil. Yu Jian tak bisa berkata apa-apa sebelum ambruk ke tanah, matanya berkaca-kaca. Kota asal darah, kediaman Tuan Kota. Seorang pemuda berjubah merah darah duduk di ujung meja, wajahnya sangat muram. Aku tak pernah menyangka Cuyan begitu sulit dihadapi. Bahkan dengan kekuatan gabungan kota asal darah dan kota racun, kita bahkan tak bisa menaklukkan salah satu kotanya. Blood Mohu sangat frustrasi. Sejak menjadi penguasa kota, ia tak pernah sesedih ini. Tuanku, aku punya rencana brilian, kata seorang lelaki tua di samping Blood Mohu. Lelaki tua ini, bernama Qian Xuan, adalah ahli strategi Blood Mohu dan memiliki kebijaksanaan luar biasa. Qian tua punya rencana brilian, cepat beritahu aku. Blood Mohu sangat gembira dan langsung berkata. Kota Aisling akan selalu mengangkut beberapa perbekalan ketiga kota lainnya. Kita bisa menemukan kesempatan bagus untuk menyergap mereka di sepanjang jalan. Mata Qian tua berbinar-binar sambil tersenyum. Sue Mohu mengerutkan kening dan berkata,
mencegat beberapa perbekalan mereka tidak akan banyak membantu pertempuran secara keseluruhan. Ini bukan hanya tentang mencegat perbekalan. Kita bisa melepas pakaian mereka dan mengirim ahli penyamaran untuk menyamarkan orang-orang kita sebagai orang-orang dari kota es, mengenakan pakaian es, dan menyusup ke kota-kota lain. Mereka bisa bertindak sebagai mata-mata, menggiring mereka ke gerbang kota di malam hari ketika pertahanan paling lemah, menerobos susunan gravitasi, dan pasukan kita bisa menyerbu masuk seketika. Kata Qian Xuan dengan sedikit semangat. Benar, bagaimana mungkin aku lupa tetua Qian, kaulah ahli penyamaran. Aku akan merepotkanmu untuk pergi sendiri. Sue Mohu tiba-tiba menyadari, matanya dipenuhi kegembiraan. Qian tua tertawa, aku akan patuh. Si brengsek Durancen itu, mengandalkan posisinya sebagai komandan, selalu berusaha menekanku. Sekarang aku sudah menaklukkan satu kota sendirian, mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Sue Mohu mencibir. Kota Aisling, rumah komandan. Seekor ibel rubah dengan ekor putih halus dan dua telinga putih halus berdiri di samping Cuyan, berkata dengan penuh kebajikan, suamiku, apakah tehnya enak? Puff! Cuyan baru saja menyesap teh ketika mendengar ini dan langsung meludahkannya, berteriak, Yan Yumeng, apa yang kau lakukan siapa suamimu dan bisakah kau berhenti main-main sekalipun kau roh rubah, aku tidak akan menikahimu. Apa ini kisah cinta antara manusia dan ibel? Saat ini, Cuyan hampir putus asa. Yan Yumeng datang dengan pakaian seperti ini hari ini siapapun yang tidak tahu pasti akan mengira dia adalah roh rubah yang telah berkultivasi menjadi ibel. Tuan muda mana yang tidak menyukai si cantik roh rubah kenapa kau begitu pemilih tapi tak apa, aku punya banyak pilihan lain. Kita lihat saja nanti. Yan Yumeng mendengus kesal dan berbalik untuk pergi. Melihat Yan Yumeng berbalik untuk pergi, Cuyan menghela napas lega, tetapi tiba-tiba melihatnya berbalik. Cuyan berkata tanpa berkata-kata, Nona, apakah ada hal lain? Apa kau begitu membenciku Kukatakan saja, Sue Mohu mungkin akan menyerang tim transportasi pasokanmu. Aku pergi. Yan Yumeng berbalik dan pergi, wajahnya penuh ketidaksenangan. Tim transportasi pasokan seperti yang kuduga. Cuyan mencibir dalam hati. Hus. 3 anak panah beracun hitam berbentuk belah ketupat dengan alur darah menembus udara. Klang, klang, klang. Tangan kanan Cuyan, yang telah berubah menjadi telapak tangan tulang putih raksasa, tiba-tiba menghalangi di depannya, menggenggam erat ketiga anak panah beracun itu. Sekilas ejekan terpancar di matanya saat ia berkata dengan dingin, yang disebut pembunuhan itu cuma serangan diam-diam tanpa henti tapi serangan diam-diammu sungguh keji. Sesosok muncul dari ambang pintu, menyeringai, Komandan Chu, kau terlalu naif. Meledaklah. Kilatan kegembiraan terpancar di mata Biaoling. Harta karun panah lemparnya tak hanya beracun, tetapi juga mengandung bubuk mesiu yang meledak perlahan. Hanya dengan pikiran, bahkan binatang buas pun bisa terbunuh. Bocah di hadapannya ini pasti akan celaka. Berpikir untuk bergabung dengan Istana Ibel Ilusi dan mendapatkan posisi terhormat, Biao Ling sangat gembira. Namun sesaat kemudian, matanya terbelalak. Ketiga harta karun panah lempar itu belum meledak mereka tergeletak diam di tangan Cuyan, masing-masing tertutup lapisan es, dan ia telah kehilangan kontak dengan mereka. Lari, mengetahui kemampuan Cuyan yang luar biasa, Biao Ling meraung dalam hati, melompat ke udara. Sebuah pedang terbang muncul di bawah kakinya, mendorongnya langsung keluar dari rumah komandan. Namun, ia baru terbang 100 meter ketika sebuah suara samar berbisik di telinganya. Saudaraku, kau lupa sesuatu. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, 3 anak panah terbang tiba-tiba melesat, aura kabut mereka melelehkan es, rune yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dari permukaannya. Tidak, boom! Dengan teriakan Biao Ling, ketiga anak panah terbang itu meledak, memenuhi langit dengan asap. Biao Ling terlontar menjadi kabut berdarah. Assassin peringkat ke-11, Biao Ling, tewas. Orang seperti apa yang masuk dalam 10 besar daftar assassin aku cukup tertarik. Chu Yan menyeringai. Ia sudah menyelidiki ke-10 orang itu adalah kultivator Golden Core di puncak tahap Naschen Soul, yang terlemah telah melewati Naschen Soul Tribulation 2 kali. Masing-masing adalah sosok kuat yang mampu menghabisi mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Keluar, seru Chu Yan tiba-tiba, dan 5 bunga spiritual kecil muncul di tangannya, masing-masing dengan warna berbeda merah tua keemasan, hijau cian, biru kehijauan, merah menyala, dan kuning tanah. Meskipun kelima bunga kecil yang terkondensasi dari energi spiritual ini tampak tak berdaya, mereka adalah hasil penelitian Chu Yan sejak pertemuannya dengan lembah racun. Sejak perang dengan lembah racun dimulai, Chu Yan ingin meneliti racunnya sendiri untuk digunakan melawan mereka. Ia tiba-tiba teringat racun spiritual yang dihasilkan dalam tubuh Hua Tengming akibat kultivasi teknik asal roh surgawi yang cacat. Saat itu, ketika Chu Yan tiba-tiba berpikir, racun api di dantian Hua Tengming langsung menyala, menciptakan pemandangan spektakuler pembakaran spontan.
Cuyan berpikir, jika ia bisa memadatkan 5 elemen racun spiritual melalui kultivasi teknik asal roh surgawi lalu menyuntikkannya ke tubuh musuhnya, bukankah nyawa musuh akan berada di tangannya sendiri? Semakin ia memikirkannya, semakin bersemangat ia, dan Cuyan pun memulai penelitiannya. Setelah lebih dari sebulan, Cuyan akhirnya mulai memahami dasar-dasarnya. 5 bunga kecil yang terbentuk dari energi spiritual dan racun ini kini menjadi hasilnya. Saat itu, Tuanku, Anda benar-benar ahli strategi. Kami telah menangkap semua orang menyebalkan itu. Jue Dao tertawa terbahak-bahak, lalu masuk bersama 2 anak buahnya, mengawal seorang pria tua. Pria tua ini tak lain adalah Qian Xuan. Qian Xuan tak pernah menyangka rencana yang begitu jitu akan terbongkar. Itu idenya, namun kini ia menanggung akibatnya. Apakah ini soal menuai apa yang kau tabur? Cuyan tersenyum tipis, Qian tua, benarkah kurasa rencana merampok konvoi pasokan itu idemu? Bagaimana kau bisa menebaknya? Qian tua bingung. Ketika mereka pertama kali muncul untuk merampok konvoi pasokan, banyak kultivator yang telah bersembunyi untuk menyergap bergegas keluar, seolah-olah pihak lain sudah tahu rencana mereka. Namun Qian tua tahu bahwa hanya ia dan Sue Mohu yang tahu tentang rencana ini. Bagaimana pihak lain bisa menebaknya? Apa kau pikir aku hanya mengangkut perbekalan untuk bersenang-senang ini awalnya untuk memancingmu? Aku sudah menunggu begitu lama, dan akhirnya membuahkan hasil. Cuyan terkekeh. Entah dia bisa merebut kota asal darah atau kota racun dengan mengirimkan pasukan masih belum pasti, tetapi itu pasti akan dibayar mahal, sesuatu yang tidak diinginkan Cuyan. Dia telah mencari terobosan dan akhirnya menemukan metode ini. Hari ini, akhirnya, seekor ikan telah memakan umpannya. Qian Xuan tak kuasa menahan diri untuk mendesah, aduh, kalah telak. Kota asal darah akan jatuh ke tanganmu cepat atau lambat, begitu pula kota racun. Di antara rekan-rekanmu, mungkin hanya Jian Wuling dan Huan Tiancheng yang bisa menandingimu. Aku tak pernah menyangka, aku benar-benar tak pernah membayangkan kebijaksanaanmu akan begitu hebat. Qian Xuan menggertakkan gigi dan berkata, beri aku kematian yang cepat. Sebagai salah satu pejabat tinggi kota asal darah, jatuh ke tangan Cuyan berarti kematian yang pasti. Cuyan tersenyum tipis dan berkata, saat itu, aku tidak berniat menghabisimu, tetapi tentu saja, ada syaratnya. Syarat selama Komandan Chu bersedia mengampuni nyawaku, aku akan melakukan apapun. Mata Qian Xuan berbinar dan ia langsung berkata, di dunia kultivasi, semua hal lainnya hanyalah omong kosong. Hanya dengan hidup, seseorang dapat terus berada di jalannya. Setelah seseorang mati, tujuan utama keabadian berakhir. Mendengar bahwa Cuyan dapat mengampuni nyawanya, Qian Xuan langsung setuju. Cuyan tersenyum tipis dan melanjutkan, aku sudah menyelidikimu. Awalnya kau hanyalah seorang kultivator nakal, tetapi kemudian kultivasimu meningkat ke tingkat yang tinggi, dan kau direkrut oleh aliansi Ibel. Sebenarnya, kau tidak memiliki rasa sayang atau kesetiaan yang mendalam kepada aliansi Ibel. Pada dasarnya, apapun yang terjadi pada aliansi Ibel tidak ada hubungannya denganmu. Benarkah? Aku tidak menyangka Komandan Chu akan menyelidiki urusanku sedalam ini. Komandan Chu benar, aku memang hanyalah seorang kultivator nakal. Komandan, tolong beri aku perintah. Ekspresi Qian Xuan berubah serius. Ia sudah mengantisipasi bahwa Cuyan akan memintanya untuk melakukan sesuatu yang merugikan aliansi Ibel, tetapi apa pentingnya selama hidupnya aman, Qian Xuan tidak peduli dengan hal lain. Aku ingin kau menjadi orang kepercayaanku. Suara Cuyan tak tergoyahkan, kata-katanya tegas. Ini, wajah Qian Xuan menjadi gelap. Meskipun ia menduga Cuyan akan meminta bantuannya, kembali ke aliansi Ibel sebagai orang kepercayaan adalah masalah serius. Jika aliansi Ibel memiliki pengaruh padanya, 10 kepala pun tidak akan cukup. Ini satu-satunya jalan keluarmu. Aku akan memberimu 3 tarikan napas untuk dipertimbangkan. Jika kau tidak menjawab setelah 3 tarikan napas, jangan salahkan aku karena kejam. Kata-kata Cuyan dingin. Jika Xuan Qian benar-benar menolak untuk bekerja sama, maka ia akan kehilangan alasan keberadaannya, dan Cuyan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Ini Tuan. 1. Tuan, izinkan aku. 2. Tuanku, aku. 3. Aku berjanji pada Komandan, aku bersedia menjadi orang dalammu. Melihat niat menghabisi akhirnya terungkap di mata Cuyan, wajah Qian Xuan memucat-pucat pasi, dan ia langsung berkata. Sekalipun ia akan mati jika kembali dan ketahuan, itu masih lebih baik daripada mati sekarang. Ini bisa dianggap menempatkan dirinya dalam situasi hidup atau mati. Saat ini, hati Qian Xuan dipenuhi kegelisahan. Bagus sekali, kau orang pintar. Aku suka bekerja sama dengan orang pintar. Tenang, kau langsung mengerti. Cuyan tersenyum tipis dan mengangguk puas. Kapan Komandan akan mengizinkanku kembali kalau terlambat? Aku khawatir Sue Mohu akan curiga. Hehe, apa kau pikir hanya karena kau berjanji,
aku akan langsung mengizinkanmu kembali dan percaya bahwa kau benar-benar bersedia menjadi orang dalamku. Melihat wajah Qian Xuan yang cemas, Chu Yan tertawa. Kalau begitu, tuanku. Jantung Qian Xuan berdebar kencang. Metode komandan yang tampak mudah dan tak masuk akal ini sungguh tak terduga. Tangkap, sekuntum bunga emas energi spiritual muncul di tangan Chu Yan, yang kemudian ia kibaskan, mengirimkannya langsung ke dantian Qian Xuan. Apa ini? Racun emas. Melihat tatapan penuh tanya Qian Xuan, Chu Yan berkata dengan tenang, lalu dengan sebuah pikiran, inti emas di dantiannya mulai berputar cepat. Ah tuanku, tidak, tuanku, ampuni orang tua ini. Qian Xuan merasa seolah-olah jarum baja yang tak terhitung jumlahnya menusuk seluruh tubuhnya, merobek daging dan tulangnya, rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Wajah Qian Xuan meringis kesakitan, butiran keringat besar mengalir di wajahnya. Chu Yan berhenti, dan inti emas di dantiannya berhenti berputar. Huf! Qian Xuan jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi, bibirnya ungu pucat, seluruh tubuhnya seperti mayat berjalan, matanya dipenuhi teror saat ia menatap Chu Yan. Inilah racun emas. Sekarang, bukan hanya di Yuzhou, tapi mungkin hanya aku di 4 negara bagian pusat yang bisa menyembuhkannya. Jika kau menyimpan niat jahat dan melanggar perintahku, dimanapun kau berada, hanya dengan pikiran, jarum baja tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari energi spiritual emas akan menembus tubuhmu menjadi kabut berdarah. Ini adalah jimat komunikasi bawalah. Jika Sue Mohu punya rencana, segera sampaikan kepadaku. Mata Chu Yan dipenuhi dengan kekuatan yang menindas saat ia melemparkan beberapa jimat giok kepada Qian Xuan. Bawahanmu akan melakukan yang terbaik, bahkan sampai mati. Qian Xuan sekarang benar-benar memahami kekuatan Chu Yan. Sisa harapan terakhir di hatinya lenyap, dan ia tak berani berkhianat. Ia tak ingin merasakan efek racun emas lagi. Kembalilah, aku tak perlu mengajarimu cara mengucapkannya, kan? Bawahanmu patuh. Kota asal darah, istana tuan kota. Blood Mohu sedang menunggu dengan cemas ketika seorang pria masuk. Dia langsung berseri-seri gembira, Tetua Qian, Anda akhirnya kembali. Bagaimana hasilnya? Apakah murid-muridku menyusup ke kota Chuyan? Tuanku, mohon maafkan saya. Saya tidak becus. Banyak saudara saya disergap oleh bocah Chuyan itu. Saya hanya berhasil lolos dengan nyawa saya. Qian Xuan menjawab dengan ekspresi khawatir, meskipun dia juga agak gelisah. Jika Blood Mohu mengetahui sesuatu tentang dirinya, dia pasti akan mati. Namun, Qian Xuan yakin dengan kecerdasannya. Meskipun dia tidak bisa menghadapi Chuyan yang mengerikan, dia pasti bisa menghadapi Blood Mohu yang kasar. Dan untuk membuatnya lebih meyakinkan, dia bahkan telah menambahkan lengan. Melihat luka berdarah di lengan kiri Qian Xuan, wajah Sue Mohu langsung berubah masam, dan dia berkata dengan sedikit kesal, aku tidak menyangka Chuyan bahkan bisa merencanakan hal ini. Bahkan kau, Tetua Qian, gagal ketika kau sendiri bertindak. Apakah ini berarti bahwa 3 kota yang hilang oleh aliansi Ibel kita tidak akan pernah bisa direbut kembali? Qian Xuan segera berkata, Tuanku, tidak perlu terlalu khawatir. Tuanku, pikirkanlah, ketiga kota ini awalnya milik lembah beracun. Selama Anda menjaga kota asal darah dengan baik, bahkan jika Anda gagal merebutnya kembali, tidak akan ada hukuman besar dari atas. Apakah kita hanya akan bersembunyi seperti ini selamanya? Sue Mohu mengerutkan kening, suaranya dipenuhi rasa frustrasi. Tuanku, kata Qian Xuan dengan sungguh-sungguh, ketiga kota ini milik lembah racun. Sebagai komandan kota racun, Duran Chen jelas lebih cemas daripada kita. Bahkan jika kita tidak menyerang Chuyan, dia akan menyerang duluan dan bertarung dengan sekuat tenaga. Kita harus bermain seperti belalang yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari burung oriole di belakangnya. Chuyan tidak mudah dihadapi. Setelah kota racun menghabiskan sebagian besar kota Chuyan, kita dapat menyerang dengan kecepatan kilat. Ketika kita menuai hasilnya, para petinggi hanya akan mengingat siapa yang menaklukkan 4 kota Chuyan, dan semua pujian akan diberikan kepada kota asal darah. Mata Sue Mohu langsung berbinar. Ide bagus. Tetua Qian, ide yang benar-benar brilian. Dengan cara ini kita akan menjadi pemenang utama. Ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan. Rencana kecil ini mungkin bisa menipu orang bodoh sepertimu. Bagaimana mungkin monster Chuyan bisa tertipu? Qian Xuan menghela napas dalam hati. Dia melakukan ini untuk membantu Chuyan membubarkan pasukan aliansi Ibel, secara tidak langsung membantu Chuyan. Hidupnya sekarang berada di tangan Chuyan. Jika dia tidak menunjukkan nilainya, dia pasti akan mati. Qian Xuan tahu Chuyan bukanlah orang suci. Baru-baru ini, Yuzhou sangat bergejolak, semua karena satu orang bernama Chuyan. Mungkin 3 bulan yang lalu kau tidak tahu siapa dia, tetapi sekarang dia adalah objek kekaguman bagi banyak kultivator saleh, dan orang yang ditakuti oleh banyak kultivator Ibel. Huan Qianhua, kepala istana dari Istana Ibel Ilusi dan juga pemimpin aliansi Ibel, kembali marah. Tidak hanya keempat kota besar Chuyan tidak jatuh,
tetapi para pembunuh bayaran terbaik di peringkat pembunuh bayaran terus mati secara tragis di tangan Cuyan. Setiap kepala merah membuka jalan bagi kebangkitan Cuyan menuju kekuasaan. Misalnya, prestasi pertempuran Sekte Jintian telah mencapai 200.000, semua berkat para pembunuh bayaran terbaik dari aliansi Evil ini. Setelah Biaoling, pembunuh bayaran peringkat ke-11 dalam daftar pembunuh bayaran aliansi Jalan Evil, dibunuh secara brutal oleh Cuyan, hampir semua pembunuh bayaran dalam daftar tersebut kecuali 10 teratas telah dibantai oleh Cuyan. Banyak orang terkejut. Bukankah Cuyan hanya seorang kultivator tingkat 5 dari tahap inti emas, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Perlu dicatat bahwa 20 teratas dalam daftar pembunuh bayaran semuanya adalah ahli tahap jiwa baru lahir, namun Cuyan membantai mereka seperti kubis. Apakah ini kekuatan seorang kultivator tingkat 5 inti emas? Di bawah tekanan dari semua pihak dan perintah pribadi pemimpin aliansi Jalan Evil, Huan Qianhua, 10 ahli teratas dalam daftar pembunuh bayaran aliansi Jalan Evil akhirnya tidak bisa tinggal diam lagi. Para pembunuh bayaran teratas ini biasanya hanya digunakan untuk menghabisi anggota berpangkat tinggi dari aliansi yang benar, tetapi sekarang, ke-10 dari mereka menunjuk satu orang. Cuyan melawan 10 ahli teratas dalam daftar pembunuh bayaran aliansi Jalan Evil, gelombang kontroversi besar sekali lagi dilepaskan. Para pembunuh bayaran, pekerjaan mereka adalah pembunuhan, mereka tidak bermain sesuai aturan. Mereka mungkin muncul saat Anda sedang makan, tidur, atau bahkan saat Anda sedang mengejar gadis. Kapan saja, para pembunuh bayaran yang sulit ditangkap ini bisa tiba-tiba menyerang dan memberikan pukulan fatal. Tentu saja, ini berlaku untuk kebanyakan orang, tetapi Cuyan jelas bukan salah satunya. Cuyan terus makan dan minum seperti biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan bahkan setelah mendengar bahwa 10 pembunuh bayaran teratas dalam daftar pembunuh bayaran aliansi Evil telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadapnya. Dia menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, kurangnya kekhawatiran Cuyan bukan berarti orang lain tidak cemas. Jian Zhengyi sangat khawatir dan telah secara khusus mengirim orang untuk melindungi Cuyan. Sekarang, Cuyan adalah simbol kemenangan aliansi kebenaran yang tak terhindarkan. Jika Cuyan mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi aliansi kebenaran. Namun, berapapun jumlah orang yang datang, Cuyan mengirim mereka semua kembali. Dia menyampaikan pesan Jian Zhengyi, jika Anda bahkan tidak bisa menangani beberapa pembunuh bayaran, bagaimana Anda bisa menjadi pemimpin? Setelah mendengar pesan Chu Yan, kekhawatiran Jian Zheng berkurang, dan dia malah semakin gembira. Dia sudah lama melihat bahwa Chu Yan bukanlah orang yang gegabah. Jika dia benar-benar bisa melenyapkan ke-10 ahli terbaik aliansi Evil, betapa besar dorongan moral yang akan diterima aliansi kebenaran. Komandan Batalion Ketiga Kultivasi Tubuh sekarang menjadi penguasa kota. Meskipun dia ingin tetap berada di sisi Chu Yan, dia juga harus mengurus urusannya sendiri. Tetua Ling sekarang bertanggung jawab atas kota Ling Es. Chu Yan hanya memiliki Jue Dao di sisinya, dan Jue Dao selalu siaga setiap hari, diam-diam berjaga-jaga terhadap para pembunuh yang mungkin muncul kapan saja. Melihat ekspresi tegang di wajah Jue Dao saat ia mondar-mandir di depannya, Chu Yan tersenyum tipis dan berkata, "Jue Dao, duduk dan istirahatlah sebentar. Apa kau tidak lelah? Aku tahu kau kelelahan." "Tidak, Tuan. 10 pembunuh bayaran teratas dalam daftar peringkat pembunuh bayaran ini bukan orang biasa. Kau sekarang adalah pusat dari 4 kota, tubuhmu sangat berharga, bagaimana mungkin kau mampu menderita luka sekecil apapun?" Kata Jue Dao dengan sungguh-sungguh, lalu melanjutkan mengamati sekelilingnya. Chu Yan mendesah tak berdaya, suaranya tegas, "Sudah kubilang duduk, jadi duduklah." "Baiklah, baiklah, Tuan." Melihat Chu Yan marah, Jue Dao segera duduk dengan patuh, tetapi matanya masih mengamati sekelilingnya. "Jue Dao, berhentilah melihat-lihat. Aku bahkan tidak menganggap para pembunuh ini sebagai ancaman. Ada yang ingin kutanyakan padamu." "Tuan, ada apa?" "Berikan saja perintah, dan aku akan dengan senang hati mati untukmu." Jue Dao segera berkata dengan ekspresi serius. Chu Yan tersenyum tipis dan berkata, "Mati? Kau pikir kau bisa mati semudah itu? Hehe. Aku tanya, sekarang mereka semua sudah menjadi penguasa kota, apa kau tidak memikirkannya? Bagaimana mungkin 3 komandan batalion dari Sekte Kultivasi Tubuh semuanya luar biasa kuat, telah berulang kali mencapai prestasi besar, dan merupakan anggota inti dari Sekte Tubuh Surgawi. Mereka tidak diragukan lagi pantas. Tetua Ling telah mengabdikan hidupnya untuk kota Esling. Jika kota Esling harus memilih kota selain dirimu, tentu saja Tetua Ling." Jue Dao sedikit terkejut dan berkata, "Hehe, bagus sekali. Namun, kalian semua di bawah komandoku. Bagaimana mungkin aku kasih pilih antara kota racun dan kota asal darah?" Chu Yan tersenyum tipis dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Ini, tuanku kau." Jue Dao terkejut. Seorang penguasa kota, dia bahkan tidak pernah mempertimbangkannya, dan baik kota asal darah maupun kota racun termasuk di antara 10 kota teratas di aliansi Evil. "Apa?
Kau tidak percaya padaku? Tidak, tidak, tuanku, hadiah ini terlalu murah hati. Jue Dao sangat tersentuh. Nilai kota racun dan kota asal darah jauh melebihi nilai keempat kota di bawah kendali Sekte Tubuh Surgawi. Kepercayaan ini menghangatkan hati Jue Dao. 550.